ke atas, 100 ke atas. Yang rupanya setelah diteliti kebiasaan mereka adalah bangunnya subuh, beraktivitas subuh. Maka tentunya kita sebagai pemilik doa dari Allahumma barik li ummati fi bukuriha bukan sekedar kesehatan, karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling mahal. Kita tahu nikmat sehat mahal itu ketika kapan? Ketika kita sakit. Alhamdulillah, kalau sudah sakit tuh harga obat rumah sakit gitu bisa menghabiskan berapapun biaya. Maka kenapa ulama menyampaikan as-sihhatu tajun la yaraha ilal marda. Orang sehat itu terkadang abai untuk mensyukuri nikmat karena merasakan syukurnya itu kadang-kadang justru ketika sakit. Jadi kalau orang pakai mahkota itu kan dia nggak bisa melihat mahkotanya, tapi orang lain yang bisa melihatnya. Sama dengan orang sehat, saat sehat biasa saja Pak. Kalau Bapak kena sariawan, nah baru itu lihat orang lain makan enak, itu baru kerasa enak ya sehat. Akhirnya kita bersyukur atas nikmat sehat itu terkadang ketika kapan? Sakit. Maka semoga Allah anugerahkan kesehatan kita ini untuk senantiasa taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang lain tentunya. Ibnu Munkadir, seorang ulama itu menyampaikan bahwasanya bagi saya, kata beliau, laddatud dunya al-baqi ila thalas. Bagi saya kenikmatan dunia itu tersisa cuma 3 saja. Indah Ibnu Munkadir ya. Apa itu? Yang pertama adalah sholatul jamaah, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga adalah liqaul ikhwan. Ini nikmat Pak, bagi ulama itu nikmat. Sholatul jamaah senang Pak, makanya tadi saya masuk ke sini lihat tasofah, salaman, senyum, ketemu teman-teman soleh di sini Pak. Jadi senangnya, hiburannya kita ini sholat jamaah ke masjid ini, dan itu nikmat bagi beliau. Qiyamul lail, ini maqamah mahmuda, ini tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya. Orang-orang pilihan salat malam itu bagi beliau nikmat sekali. Liqaul ikhwan, nah kita ini kalau ketemu teman-teman baik, teman-teman soleh di mana Pak? Ya, susah nyari di pasar tuh, susah nyari tempat-tempat lain. Di mana? Di masjid. Liqaul ikhwan, teman-teman yang soleh. Yang Hasan al-Basri menyampaikan istaksiru asdiqail mu'minin fa inna lahum yaumal qiyamah syafa'ah. Banyakin teman-teman soleh, karena nanti kita berharap dari teman-teman soleh itu apa? Syafa'ah. Makanya kalau kita duduk ketemu sama teman-teman soleh itu, kata Rasulullah apa? Memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Ini kalau Rasulullah menyampaikan seperti ini, kita percaya nggak Pak? Walaupun ada penelitian juga yang mungkin membuat kita makin percaya. Adi Rai, ada yang tahu bapak-bapak namanya Adi Rai itu seorang binaragawan. Dia pernah membaca sebuah artikel yang mengulas bahwasanya umur panjang itu, atau yang membuat orang itu tidak memiliki umur panjang, jadi umur pendek lah. Apa yang menyebabkan umur pendek? Kata orang surbud dukhon, kata orang merokok. Rupanya setelah diteliti bahaya orang yang merokok, umurnya 70, 80, apalagi di kampung-kampung gitu Pak, ringkih, tua gitu, udah berapa umurnya tapi kuat, yang dilinting-linting itu. Ada yang bilang surbul khamar, katanya minum minuman keras, bahaya walaupun badannya rusak tapi umurnya panjang. Artinya tidak membenarkan kedua itu penelitian. Kenapa umurnya kok masih panjang? Lalu rupanya setelah diteliti lagi, kenapa orang itu umurnya pendek? Ketika dia membatasi muamalah, ketika dia membatasi pertemanan, ketika ada masalah dipendam sendiri, ya, ketika dia jarang ngobrol, ketemu teman, bercanda, ya, mizah-mizah yang tentunya yang baik, ya, bercanda yang baik, itu nyenangin hati, pikirannya apa, yang tadinya stres hilang, dan itu imunitasnya naik kalau ketemu teman. Sebaliknya kalau dia jarang membatasi pertemanannya,
kemudian kalau ada masalah dipendam sendiri, itu imunitas turun, Pak. Muncul banyak penyakit. Makanya insya Allah, Pak, yang datang ke masjid ini Allah anugerahkan umur yang panjang dan kesehatan, Pak. Ini teruji dari hadis, walaupun diteliti juga, tapi kita dari hadis itu saja percaya. Man ahabba yubsatalahu fi asari wa yunsa'alahu fi falyasil rahimahu. Jadi kalau kita banyakin muamalah, maka Allah akan anugerahkan apa? Umur yang panjang dan keberkahan rezeki. Karena gini, Pak, Rasulullah itu menyampaikan, teman-teman yang baik itu seperti apa? Teman-teman yang baik itu bahkan al-awliya idza ru'u dzukirallah. Teman-teman yang baik itu adalah ketika dilihat saja mengingatkan akan kebaikan-kebaikan akhirat, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, ada enggak teman-teman kayak gitu? Dilihat saja kita langsung ingat kebaikan akhirat. Allah, ini sahibi, teman saya ini, kalau saya lihat saya langsung ingat bahwa dia itu ahli tilawah, bacaannya Quran enak banget. Nah, ini teman saya ini, kalau saya lihat ahli sedekah, saya senang sama dia. Nah, ini teman saya, nah, kebaikan-kebaikan akhirat. Itu kata Rasulullah, kalau punya teman-teman kayak gitu pegang erat-erat. Al-auliya alladzina idza ru'u dzikrallah. Meskipun ada sebaliknya, Pak, teman-teman yang dilihat dari jauh sudah kelihatan, ini mau minjem duit ini kayaknya. Ini kayaknya mau ngajak gibah ini kayaknya. Ada. Jadi kita bisa mengenali teman-teman kita. Maka yang ada di masjid ini kita bisa tahu, Pak, ada salah satu masjid di sebuah kampung, Pak. Kalau satu jamaah nggak kelihatan 2 hari saja, itu ditanyakan kemana. Kalau sakit itu satu masjid tuh jenguk, Pak. Jenguk. Nah, di sini insya Allah juga ada ya. Kok nggak kelihatan Bapak Fulan? Oh, kabarnya sakit. Ayo kita iyadatul marid, itu kan pahalanya luar biasa, jenguk orang sakit itu. Nah, maka semoga Allah anugerahkan kita pertemanan ini, ya, silaturahim ini, sampai kita tahu keadaan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Karena sekarang ini zaman, Pak, di mana orang itu, Allah, kadang-kadang berita-berita itu aneh-aneh, Pak. Ada yang meninggal, tetangganya nggak tahu. Ya, tetangganya nggak tahu, tahu-tahu sudah ada aroma nggak enak, setelah digedor rupanya meninggal. Kok bisa meninggal nggak ada yang tahu? Anaknya kemana? Wah, anaknya jauh, anaknya jarang nelpon, meninggal nggak ada yang tahu. Tetangganya bagaimana? Oh, dia ini jarang muamalah, dia ini orangnya pendiam. Nah, seperti itu. Maka kita di masjid ini insya Allah mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan itu muqaddimah bahasan kita pada pagi hari ini. Kalau waktunya cukup, insya Allah sampai syuruk nanti, adalah tentang pesan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang makamnya itu tidak terdapat di Jazirah Arab, tidak di Mekah, tidak di Madinah. Ada yang tahu Ayyub Al-Ansari di mana makamnya? Di, kalau sekarang kita sebut Turki. Ya, kalau Bapak umroh Istanbul Turki, itu ada benteng besar, di situ ada makamnya sahabat Ayyub Al-Ansari yang ingin membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang mampu menaklukkan Turki, nikmal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha, yang bisa menaklukkan kota ini, ya, dulu disebut Konstantin. Konstantin itu adalah sebaik-baik pasukan, ya, adalah pasukannya sebaik al-amir, pemimpin adalah pemimpinnya. Nah, ingin buktikan itu, meskipun beliau meskipun belum berhasil, tetapi saksi sejarah, beliau ingin mencatat sejarah seorang yang bisa berperang untuk membuktikan sabda Rasulullah, dikubur di sana, di bawah. Nah, suatu saat beliau meriwayatkan hadis yang mana datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yang meminta nasihat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Di riwayat yang lain ada alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, kasih aku nasihat, ya, yang pendek tapi ringkas, ya, yang pendek tapi mengena. Aujiz itu yang pendek tapi luas maknanya.
Hidni wa aujiz, alimni wa aujiz, yang ringkas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan 3 nasihat. Yang pertama adalah idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Ini adalah tips, Pak. Ini adalah resep untuk bagaimana kita bisa sholat khusyuk. Jadi kalau kita pengen sholat khusyuk, lihat bagaimana Rasulullah bertutur menyampaikan sabdanya. Kalau kita berdiri kemudian takbir, kita sholat, maka jadikanlah sholat itu seakan-akan sholat yang terakhir. Maka saya bertanya kepada bapak-bapak, Allah rahasiakan umur kita, nggak ada yang tahu kapan Allah menjemput ajal kita. Seandainya ada pilihan untuk kita mengetahui kapan kita akan ditutup usia kita, dijemput ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak tahu, Pak, maka pengennya itu menjadi rahasia atau kita tahu saja? Pilih yang mana, Pak? Ada yang pengen tahu bulannya, harinya, jamnya, tahunnya? Saya yakin kebanyakan di sini lebih baik menjadi apa? Rahasia. Kalau tahu nggak enak makan, Pak. Ya, nggak enak makan, Pak. Ya alhamdulillah, ubudiyahnya luar biasa. Bagusnya adalah ubudiyahnya luar biasa. Makanya kenapa dulu pernah di Ibroh, ini sebuah Ibroh pelajaran, seorang narapidana narkoba yang dia dijuluki gembong narkoba, dihukum mati, dan alhamdulillah Allah hadirkan hidayah di akhir hidupnya. Para nabi mengatakan sehari dia bisa 2 kali khatam baca Al-Quran, bisa baca Quran terus, dan sholatnya betul-betul terlihat khusyuk sekali. Ada yang tahu siapa namanya? Freddy Budiman. Itu saksi menyampaikan bahwasanya bagaimana kekhusyuan sholatnya, bagaimana tidak khusyuk ketika dia bahkan tahu kapan akan dieksekusi mati, dan dia akan menyadari bahwasanya bagaimana mas'uliyah, tanggung jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak dosa, pengedar narkoba. Maka tidak ada yang tahu bagaimana umur seorang itu, hingga kita tidak ihmal, tidak meremehkan, karena terkadang seorang yang dianggap jahat tapi Allah hadirkan di akhir usianya kebaikan-kebaikan. Itu ketika sholat khusyuk. Karena apa? Dia mengingat bahwasanya idza kumta fi sholatika, ini adalah sholat perpisahan, nggak lama lagi saya. Nah, makanya kalau kita sholat tuh bayangkan bahwasanya ini belum tentu ini sholat ini adalah sholat yang selanjutnya nanti aku, bisa jadi ini adalah sholat terakhirku. Nah, maka kenapa ini jadi kekuatan, Pak? Sholat itu jadi kekuatan seorang untuk menghadapi banyaknya aktivitas kita. Dulu para sahabat itu ketika kehilangan rasa khusyuk itu masalah besar. Jadi mereka akan muhasabah, apa yang buat aku kehilangan rasa khusyuk ini? Nah, maka bahkan ada seorang sahabat yang sangat-sangat senang dengan Rasulullah. Artinya kalau bahasa sekarang ngefan, kemana-mana Rasulullah itu diikuti, Pak. Dan kemudian kalau Rasulullah butuh air wudhu disiapkan, sandalnya ditatakan kalau ke masjid. Sahabat ini bernama Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Sampai Rasulullah melihat keteguhan kecintaannya kepada beliau, dipanggil sahabat ini, ya Ka'ab, ta'al, sini ya Ka'ab. Apa yang ditawarkan Rasulullah? Rasulullah cuma menyampaikan sal, mintalah sesuatu, mintalah sesuatu. Ini yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Nah, kalau kita ada orang yang kita anggap dia adalah orang pemilik dunia, orang kaya raya, datang kemudian memanggil kita, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Itu kita sudah senang kan? Ini Rasulullah. Maka kemudian ketika itu lihat sahabat Ka'ab ini, beliau tidak minta jabatan, dia tidak minta harta, dia tidak minta dunia sama sekali. Dia menyampaikan bahwasanya arju ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin membersamaimu ya Rasulullah di surga. Pengen bersama Rasulullah di surga. Berarti itu tandanya beliau minta surga yang paling tinggi. Wa adal jannah hiya, apa yang paling tinggi surga, Pak? Jannatul
firdaus. Maka Rasulullah SAW menyampaikan aghairu dzalik. Kalau minta surganya saja mungkin Rasulullah tidak akan menyampaikan aghairu dzalik. Ada enggak yang lainnya? Allah, sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, fa inni alaika bikasratis sujud. Maka kalau gitu bantu aku atas dirimu banyakin sujud, banyakin sujud. Maka salah satu yang kita iri itu Pak, kalau ada berita, kalau ada khabar orang meninggal ketika sujud. Itu di Aziziyah, ada teman saya di Mekah itu dekat ada daerah Aziziyah itu masjid yang waktu hari Jumat ada seorang jamaah yang lagi sholat dan setelah sujud yang terakhir nggak bangun-bangun. Selesai sholat dia masih sujud, dibangunkan rupanya sudah meninggal. Imamnya, syekhnya langsung melihat itu menanyakan, Allah panggil saudaranya. Panggil saudaranya, aku ingin tahu apa amalan orang ini. Allah tutup usianya di saat aqrabul abad ilallah, saat paling dekat dengan Allah ketika sujud. Jadi ketika sujud itu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat lagi gitu. Panggil saudaranya. Maka datang saudaranya, dia ingin tahu amalan orang ini. Maka dijawab oleh saudaranya ini, wallah ya Syekh, tidaklah aku temukan saudaraku ini kepada orang tua kami begitu hebatnya birrul walidain. Begitu hebatnya Pak, birrul walidain. Jadi kalau ibu saya, ayah saya bahkan sebelum mengungkapkan keinginannya telah baik, dia akan berusaha untuk memenuhi, nyenengin orang tua lah Pak. Maka lihat Allah anugerahkan apa? Cash ya, istilahnya kalau kita diberikan reward itu cash. Emang ada Pak, pahala yang diberikan cash dan dosa yang dikasih juga cash. Apa itu? Kalau dosa bermaksiat pada Allah yang langsung Allah kasih, belumlah dia nanti meninggal di azab di kubur, bukan. Tapi bahkan ketika dunia dia dapat. Apa Rasulullah menyampaikan, babani muajjalani ukubatuhuma. Ada dua iqab itu apa? Ada dua punishment, ada dua hukuman. Ya, orang yang dipercepat hukuman itu adalah yang pertama al-uquq. Uquq itu apa? Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu cash Pak, langsung dikasih. Makanya kita sering mendengar ada berita-berita tuh seorang ibu dibawa ke pengadilan. Siapa yang bawa? Anak-anaknya, harta waris. Bahkan saya pernah baca itu yang menuntut itu jaksanya itu anaknya juga. Dan meninggal waktu proses pengadilan ibunya itu. Cash hukumannya. Itu hukuman yang terlihat. Ada yang nggak terlihat? Yang Allah anugerahkan kesulitan terus. Jadi kalau ada seorang yang diberikan kesulitan terus, muhasabah, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Yang kedua adalah ad-dulmu. Ad-dulmu itu zalim sama orang, itu juga cash. Ini tadi jenazah setelah ditanyakan karena hebatnya birrul walidain. Makanya kalau kita ditutup usia kita saat dimana sujud kita Pak, Allah. Di sini mungkin ada Pak yang seperti itu. Sujud nggak bangun-bangun. Ada Pak. Bedanya kasusnya mungkin tidur Pak ya. Jadi rupanya ketika dibangunin, tadi malam begadang. Tadi malam bergadang. Itu seperti yang dinukilkan sabda Rasulullah Ibnu Katsir, man asa ala syai'in mata alaihi. Sesuai kebiasaannya itu apa. Makanya kalau kita pengen cari kebiasaan yang baik, semoga Allah tutup dengan kebiasaan itu. Senangnya tilawah baca Quran, meninggal saat baca Quran. Kemudian apa? Ketika sujud, ketika kita beraktivitas dengan kebaikan, ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita, Allah tutup usia kita, dan insya Allah itu adalah yang terbaik. Allah berikan penutup yang terbaik, husnul khatimah. Baik, jadi Rasulullah nasihat yang pertama adalah bagaimana mendapatkan kemudahan untuk khusyuk itu Pak. Dulu pernah dalam sirah yang ditulis kitab Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, beliau menukilkan kisah Dzatur Riqa. Ini tarikh ya.
Ya Rasulullah pulang perang Dzatur Riqa itu sudah mulai larut malam, beliau bikin khaymah, bikin khaymah, kemah gitu, untuk istirahat karena perjalanannya masih jauh. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat, siapa yang malam ini mau ribat, berjaga. Nah, di situ ada 2 sahabat. Kami ya Rasulullah, kami akan berjaga malam ini. Maka mereka berdua berjaga. Lihat bagaimana seorang sahabat menghabiskan waktunya. Ya, kalau kita mungkin lihat ada orang jaga malam di gardu-gardu itu, ada yang main gaple, ada yang main catur. Enggak, ini sahabat, kamu istirahat dulu biar saya yang jaga. Rupanya apa? Dia menghabiskan waktunya dengan sholat. Ketika sholat, datang rupanya betul-betul datang musuh dari atas bukit. Dilihat, wah ada yang jaga. Akhirnya dipanah dari jauh. Ketika dipanah menancap di punggungnya dan beliau tetap melaksanakan atau meneruskan sholatnya. Bahkan dalam riwayat sampai panah yang ketiga. Akhirnya musuhnya pergi. Mungkin takut atau ini kok orang sakti banget ya. 3 panah masih sholat. Selesai sholat baru dibangunkan temannya. Betapa terkejutnya temannya itu ketika melihat darah sudah mengucur di punggungnya. Lalu dikatakan, kenapa engkau tidak membangunkanku ketika panah yang pertama? Jawabannya sederhana, aku ingin menghabiskan tilawahku. Jadi ketika sholat tuh begitu menikmatin tilawahnya, bacaannya. Nah, ini level-level sahabat. Maka bagaimana saat sujud itu, bahkan ada seorang sahabat yang diamputasi itu pengennya ketika sholat. Nah, kita jangankan pas seperti itu, Pak. Saya pernah di Cikarang itu dengar cerita, sore itu di fogging, Pak, masjid di fogging. Nah, maghrib buat sholat, rupanya banyak yang dari bawah itu kecoa ya, itu keluar ke tempat imam, Pak. Dan qadarullah imamnya ini takut sama kecoa, Pak. Jadi pas sholat loncat, Pak, ya langsung buyar itu jamaah itu. Ya artinya ngulang lagi. Nah, itu jangankan panah, kita ini kadang lihat kecoa, lihat semut merah gitu. Maka ketika kita merasa memang susah untuk khusyuk, kita muhasabah. Yang pertama, kekhusyuan itu tidak didapat dengan mudah, kecuali dengan apa? Bagaimana membersihkan diri kita dari banyaknya maksiat yang kita lakukan. Karena suatu ketika Hasan Al-Basri punya murid, dia bertanya kepada gurunya, wahai guruku, setiap malam aku itu berharap bisa sholat malam. Bisa sholat malam sudah aku siapkan bejana untuk wudhu, tetapi ketika aku tertidur bablas, kadang subuh saja ketinggalan. Begitu susahnya. Maka jawaban gurunya itu sederhana. Apa jawabannya? Qayyadtuka bidunubika. Kamu masih terikat dengan dosa-dosamu. Kemaksiatan itulah yang buat kita berat untuk melaksanakan apa? Qiyamul lail, dan juga kekhusyuan dalam sholat. Nah, ini yang nasihat yang pertama beliau tentang bagaimana pentingnya mendapatkan kekhusyuan saat sholat. Yang kedua, nasihat yang pertama. Yang kedua adalah la ta'tadir. Beliau menyampaikan wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Ini Rasulullah menyampaikan nasihat yang luar biasa nih, Pak, tentang muamalah ini, Pak. Muamalah itu apa? Ketika saya mau tanya sama bapak-bapak, sekarang ini banyak orang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, Pak? Ibu-ibu ya, ada ibu-ibu di situ. Oh iya, ngomong dulu baru mikir. Maka terkadang ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, dia tidak menyadari yang disampaikannya itu menyakiti saudaranya. Makanya kenapa kalimat itu tajam, al-kalamu, bahwasanya kalimat itu mampu menembus, kalau kata ulama, mampu menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Tangfudu ma la yanfudu wal ibar, kata ulama. Jadi kalau ada istilah bulian kalau sekarang itu al-kalamu yanfudu ma la yanfudu wal ibar, bisa nusuk. Kalau sudah keluar kalimat dan menyakitkan, itu pemilik dari kalimat itu kadang-kadang dia tidak tahu. Maka ada hadis panjang menyampaikan ada orang yang nantinya dimasukkan neraka gara-gara kalimat yang keluar dari dia menyakiti saudaranya. Bahkan ada hadis sahih yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ahli puasa,
Dia kalau malam qiyamul lailnya hebat. Tetapi itu di jironah, dia suka nyakitin orang lain dengan tuturnya, dengan perkataannya. Nah, lihat bagaimana Rasulullah merespon itu. La khaira fiha, enggak ada baik-baiknya orang kayak gitu. Innaha finnar, dia akan dihisap di dalam neraka. Makanya kalau kita ngomong itu, Pak, kalau kita pergi umroh ya, Rasulullah itu sudah mengajarkan itu. Bagaimana kalimat-kalimat yang nyenengin saudaranya. Ya, kalau Bapak ketemu orang-orang Mekah itu mujamalah, kalam itu luar biasa, Pak. Allah kaifahal atau Allahu umrok, gimana kabarnya, semoga umur kamu panjang. Dengan doa-doa, Pak. Jadi kalau kita bertemu itu disampaikan dengan doa-doa, senyum, itu luar biasa. Kalau sekarang kan kita beda, anak-anak kita dengan ketemu saja sudah lah, masih hidup kamu ya, gitu. Orang mati kalau bahasa Jawa. Jadi ada kalimat-kalimat yang mungkin menunjukkan kedekatan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu ada kalimat yang dia tidak sadar menyakiti saudaranya, hati-hati. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan amsik alaika lisanak, hati-hati kalau ngomong. Ya kalau sekarang masalahnya bukan sekedar lisan, Pak, tapi tulisan juga. Maka kita ngetik DWA ini itu jadi mas'uliyahnya ada, Pak. Ada pertanggungjawaban seperti lisan kita. Nah, Bapak ngetik DWA di grup kemudian nyakitin saudaranya, nah ini bahaya deh, Pak. Atau yang dituliskan. Kalau dulu pernah ini sejarah yang nyata di Thailand, ada namanya Ratu Anandita. Dia itu bikin undang-undang tuh konyol, Pak. Apa yang ditulis? Tidak boleh atau dilarang bagi rakyat untuk menyentuh keluarga kerajaan. Jadi nyentuh keluarga kerajaan itu nggak boleh, hukumannya mati. Oh, itu pernah ditulis tuh. Allah kasih hukuman cash itu, Pak. Jadi waktu ratu dan keluarganya ini mau dari perjalanan ya, naik kapal, sudah dekat dengan pelabuhan, kapalnya tenggelam. Perahu besar, bukan kapal besar, tenggelam. Akhirnya banyak beberapa yang masih bisa renang itu berusaha untuk menepi, tapi masih jauh. Rakyat tuh bingung, Pak. Ini saya tolong, saya nyentuh. Kalau saya nyentuh, mati saya. Gitu. Ya daripada saya mati, mending dia yang mati ya. Akhirnya dibiarkan, dijadikan tontonan masyarakatnya yang kemudian dia tenggelam. Ya, itu gara-gara apa? Tulisan. Dia membuat undang-undang. Dan itu tentunya zalim sekali. Merasa bahwasanya keluarga kerajaan muqaddas, suci, nggak boleh disentuh. Nah ini kita melihat bahwasanya ada banyak orang-orang yang ketika dia bertutur kemudian menyakiti saudaranya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang kemudian engkau menyesalinya keesokan harinya. Jadi kalau kita kemudian bertutur dan nyesal, itu alhamdulillah kalau kita kemudian bisa minta maaf. Ya, terkadang justru ada kalimat yang keluar dan belumlah kita minta maaf, membuat orang itu tidak ridho, dan itu menjadi masalah bagi kita. Itu nasihat Rasulullah SAW yang kedua. Dan nasihat Rasulullah SAW yang ketiga, ini nasihat yang luar biasa juga, Pak. Beliau menyampaikan waj'amil ya'sa mimma fi aidin nas. Waj'amil ya'sa mimma fi aidin nas itu artinya gini. Jangan sampai kumpulkan seluruh tekadmu untuk supaya kamu tidak iktimat dengan apa-apa yang dimiliki orang lain. Orang yang paling letih di dunia itu rupanya, Pak, adalah orang-orang yang senantiasa berharap dari orang lain. Jadi belum yang dipikirkannya itu bukan bagaimana munajat, idza ista'anta fasta'in billah gitu kan. Kalau kita ada masalah doa dulu, minta petunjuk sama Allah dulu. Enggak. Kalau ada masalah dia mikirkan si fulan ini bisa bantu saya, si fulan kayaknya bisa bantu saya, ada duit dia ada kekuasaan dia. Itu yang kita pikirkan. Wajibul ya'sami ma fi aidin nas ini adalah bagaimana seorang mukmin itu iktimatnya adalah betul-betul karena lillah. Ini kuat, Pak. Kalau seperti ini pemimpin luar biasa, Pak. Kita mencari pemimpin yang seperti ini, Pak. Yang ketika dia merasa kuat dengan dirinya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dulu di Mesir ada menteri namanya Ali Basah.
Ahli bahasa ini dekat, waktu itu Mesir dekat sama Turki. Jadi menteri ini ahli bahasa ini dekat sama raja yang ada di Turki ketika itu. Nah, dia punya sahabatnya Syekh Abdullah Sya'rani. Kemudian didatangi sahabatnya ini, seorang ulama. Ya mungkin bahasanya sama kayak kita gitu ya. Besok, wahai sahabatku, saya mau ke Turki. Saya mau ketemu khalifah. Kamu mau menitip apa? Kamu mau nitip apa? Biasanya gitu ya, kalau kita punya orang-orang yang penting gitu, orang-orang yang kita anggap dia punya kekuasaan. Kamu mau nitip apa? Jadi kalau rajanya disampaikan apa, dikasih nanti kan. Apa jawaban orang soleh ini, sahabatnya ini, Abdullah Sya'rani? Tidak dijawab, Pak. Beliau diam dan mengatakan, nanti malam insya Allah saya akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam insya Allah saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lewat sholatnya itu. Kamu mau nitip apa? Jadi dibalas, Pak. Kalimat yang keluar, kamu mau nitip apa, dibalas, kamu mau nitip apa. Langsung terdiam tuh Menteri Ahli Bahasa, dan kemudian dia menyadari ada yang salah dengan kalimatnya. Iya ya. Kita ini punya Allah. Kenapa kita selalu beriktimat dengan orang lain? Ini kalau seorang pemimpin punya seperti ini, Pak, insya Allah kuat, Pak, dia secara ekonomi, secara apa. Karena dulu pernah ada sejarah di tahun 1845 ya, kita masih merasakan kekuatan Islam itu. Ketika itu Abdul Majid ya, Utsmani, dari Utsmani itu mendengar kabar di Irlandia ketika itu ada paceklik panjang. Paceklik panjang itu mereka punya apa? Kalau sekarang kalau kita padi ya, kalau di sana kentang, Pak. Jadi bermusim-musim panen itu gagal, sampai 3 kali 4 kali gagal. Kelaparan hebat di sana, bahkan dikatakan jutaan orang meninggal gara-gara kelaparan. Dan Irlandia itu di bawah jajahan Inggris. Maka lihat Khalifah Abdul Majid ketika itu pengen bantu dengan menyampaikan bantuannya langsung ke kerajaan Inggris, karena di bawah kekuasaan Inggris. Bantuannya adalah 10.000 pound sterling. Kalau sekarang mungkin hampir 30 miliar, tapi itu uang dulu, Pak, besar itu. Apa jawaban dari kerajaan Inggris ini? Ratu kami, waktu itu Ratu Victoria ya. Ratu kami saja membantu cuman 1.000 pound sterling. Kalau kalian bantu sebanyak ini nanti nggak enak, wibawa haibah dari ratu kami nggak enak. Samain sajalah 1.000 juga gitu. Jadi ada ya bantuan ditawar kayak gitu, macam-macam kan. Ada bantuan yang dipotong gitu kan, ada yang bantuan dikorupsi. Ini nggak dikorupsi, di awal dikatakan ya sudah samain saja. Akhirnya pulang utusannya cuma ngasih 1.000 betul. Dan ketika disampaikan pada Khalifah Abdul Majid ya, marah beliau. Allah, ini adalah kemanusiaan walaupun beda agama. Akhirnya Pak, beliau menyampaikan kirimkan bantuan itu lewat kapal-kapal, langsung berlabuh ke pelabuhan Irlandia. Dan betul, Pak, sampai disampaikan itu dari mulai pakaian, makanan, disampaikan langsung ke penduduk yang terkena musibah itu. Makanya kalau Bapak ke daerah Irlandia sana, banyak sekali simbol-simbol Utsmani di sana yang mengenang mereka masih merekam jejak kemuliaan Islam dibantu oleh Raja Abdul Majid. Itulah kenapa bagaimana ketika kita berharap seorang pemimpin itu pemimpin yang bukan sekedar dia itu pinter, Pak. Kalau pinter minterin itu banyak, Pak. Ya, pinter tapi minterin. Sampai Umar bin Khattab pernah berdoa. Jadi jangankan sekarang, dulu saja Umar sudah khawatir akan gitu. Umar berdoa apa dulu doanya? Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa ajzis siqah. Doanya Umar bin Khattab ketika itu, ya Allah, jauhkan aku dari pemimpin yang jaladil fajir, yang dia itu pinter. Wah, dia kalau masalah misalkan lulusan Harvard atau lulusan mana gitu ya, kalau secara keilmuan pinter sekali, tapi fajir ya, dia suka bermaksiat ya, kalau sekarang senang korupsi ya, atau dia nggak bisa sholat atau sholatnya jarang sholat, atau nah, ini kan repot. Wa ajzis siqah, yang siqah dia itu soleh lah mungkin kalau sholatnya bagus gitu, baca Qurannya bagus, tapi memang nggak bisa untuk mengemban amanah ya,
kalau disuruh jadi pemimpin tuh lemah dia, lemah. Nah, ini kita kan bingung ini kan dua-duanya ini. Maka a'udzubika, beliau menyampaikan jauhkan dari dua ini, yang pinter tapi minterin, yang dia soleh tapi nggak mampu mengemban amanah. Banyak orang yang kalau secara kekhusyuan sholat bagus, tapi kalau disuruh megang nggak mampu. Tapi bagaimana pemimpin itu yang di surah Al-Qasas ayat 26 tuh, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu al-amin. Ini bukan kampanye, Pak. Ini amin itu amanah maksudnya. Inna khaira man istajarta. Nah, ini kan kalau kita baca surah ini adalah Nabi Musa yang ketika bertemu dengan dua perempuan, kemudian dibantu sama Nabi Musa untuk mengambilkan air. Maka dua perempuan ini menyampaikan kepada ayah beliau, seorang nabi juga, bahwasanya wahai ayahku, aku bertemu dengan orang yang baik, ya, yang dia itu inna khairu man istajarta, yang kalau engkau upah dia layak engkau upah dengan keahliannya, dengan kemampuannya. Al-qawiyyu di sini bermakna bukan sekedar fisiknya yang kuat, tapi skillnya yang baik. Al-amin, dia itu adalah orangnya amanah. Nah, kita mencari pemimpin-pemimpin yang kayak gitu. Makanya kenapa nasihat Rasulullah SAW ini tentang bagaimana kita ini supaya tidak iktimad dengan orang lain. Karena seburuk-buruknya orang, selemah-lemahnya orang, ketika kita beriktimad dengan makhluk, yang makhluk itu juga lemah. Maka tiga nasihat ini kita pegang, Pak. Rasulullah SAW ketika menasihati orang ini, bahwasanya kalau sholat, jadikanlah sholatmu itu adalah sholat terakhir. Insya Allah kita akan mendapati kekhusyuan, Pak. Karena memang khusyuk itu terkadang kita sendiri merasakan berat. Bapak kalau barangnya hilang, lupa naroh gitu ya, ketemunya pas kapan, Pak? Kadang-kadang pas sholat ya, pengalaman, Pak ya. Jadi pas sholat tiba-tiba Allahu Akbar, lah ya saya taruh sini tadi ya. Itu setan pinternya kayak gitu, Pak. Atau Bapak suka apa, badminton misalnya, suka olahraga apa, tiba, aduh tadi kok nggak, bolanya nggak saya taruh sini ya. Itu kadang-kadang gitu, Pak. Itu luar biasa, setan itu mengganggu kekhusyuan kita. Makanya kenapa ada Ibnu Qayyim al-Jauzi kan menulis urutan khusyuk itu, Pak. Ada mu'aqab, ada muhasab, ada mukaffar, ada muqarrab, kan. Mu'aqab itu yang nggak ada khusyuk-khusyuknya. Jadi mulai wudunya saja dia nggak khusyuk. Yang kalau sholat dia pengennya cepat-cepat. Jadi fawaidul lil musallin. Nah, ini orang-orang yang sholatnya itu celaka. Ada juga muhasab yang dia dihitung, Pak. Moga-moga kita masuk di muhasab ini. Kadang-kadang kita kalau ada kekhusyuan, terus ada juga yang mengganggu, kita menghalaunya, tiba-tiba ingat sesuatu, kita halau. Nah itu kita akan dihitung dari kita nggak khusyuk sama khusyuk, muhasab. Kita levelnya masih kayak gitu. Belum yang muqarrab. Muqarrab itu level sahabat tadi. Kalau sudah level sahabat tuh betul-betul yang mana panah menancap saja tidak terasa, ataupun kalaupun terasa masih kalah nikmat dengan sholat yang dia lakukan. Nah itu sholat khusyuk. Yang kedua, ketika kita bertutur, semoga Allah anugerahkan kalimat yang keluar ini disenangin orang, ya. Kemudian dapat pahala dengan bertutur itu, motivasi orang. Makanya kalau kita punya teman itu kan, ulama menyampaikan kalau cari teman, carilah yang kaddawa, carilah teman tuh yang kayak obat. Kalau kita gelisah, punya masalah, ketemu si fulan ini, kita jadi termotivasi, sabar. Dia ngasih motivasi, Pak. Ya, kadang-kadang kita ketemu teman yang kita susah, dia tambah susah juga, Pak. Nah, kita ngeluh, dia tambah ngeluh juga. Itu. Yang ketiga, Pak, supaya Allah anugerahkan kita untuk kuat, Pak. Bahwasanya ketika kita punya Allah, maka semua insya Allah akan mudahkan. Tapi dari tiga hal tadi, semoga Allah mendapati kebaikan-kebaikan yang mampu kita melakukannya dengan istiqomah. Kalau ada pertanyaan sebelum suruk 5 menit lagi kalau nggak salah, masih ada waktu 10 15 menit lagi. Ini mau pertanyaan, mau lanjut lagi?
Lanjut dulu ya Pak. Taib. Dan yang paling sering Pak dilakukan orang ketika kita berkumpul kayak gini itu ada rasa bosan. Saya ini alhamdulillah setiap bulan itu ada kajian di KPK. KPK itu ada 4 Pak, penjara KPK itu ada Merah Putih, ada Guntur, ada C1, ada apa itu Pulau Mas apa Pak, daerah sana itu. Saya melihat begini, orang-orang di hadapan saya ini kurang apa ya? Mereka ini pinter-pinter, jabatannya juga, bahkan ada yang waktu itu saya ketemu dengan salah satu mantan menteri juga. Ini orang-orang pinter. Dan ketika saya ketemu dengan mereka ya pasti dengan wajah-wajah yang luar biasa galau. Lalu saya bermuhasabah, rupanya banyak dalam hidup kita ini orang yang mencari kesenangan tapi lupa mencari ketenangan. Cari senang saja tapi lupa mencari ketenangan. Belum tentu yang senang itu bisa menenangkannya. Makanya nggak heran Bapak harus melihat fenomena ini. Kemarin tuh belum lama ada musisi dari mana itu saya nggak tahu, namanya Coldplay. Bapak tahu berapa harga tiketnya Pak? Yang paling murah itu berapa juta itu? Ada yang sampai 14 juta. Kira-kira 14 juta ini habis enggak Pak? Rebutan Pak. Bahkan banyak yang enggak kebagian, banyak yang ketipu. Itu lapangan di stadion apa namanya itu? Senayan ya. Itu penuh Pak. Kita bayangkan kalau ada pengajian bayar penuh itu kayaknya kok susah ya. Pengajian yang gratis saja. Yang gratis saja itu mereka mencari apa? Kesenangan. Dan wallah mereka tidak mendapati ketenangan. Pun sama dengan koruptor-koruptor. Saya lihat yang terakhir saya ketemu, dia bertutur betapa sedihnya dia nggak ketemu anak-anaknya. Ada rasa sesal luar biasa. Maka saya teringat bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, al-birru ma sakanat ilaihi an-nafas wadma'anna ilaihi al-qalbu. Rupanya kebaikan itu adalah yang membuat hati kita itu tenang. Al-birru ma sakanat ilaihi al-qalbu. Sakinah, hati kita itu nyaman. Bapak duduk di majelis ilmu, Bapak sholat jamaah, keluar ingin sedekah, itu yang menenangkan kita Pak. Tanpa kita sadari, kebaikan-kebaikan itulah yang buat kita itu nyaman, tenang. Punya masalah, punya hutang, itu ya tetap aja tenang insya Allah. Lebih tenang daripada kita sebaliknya. Karena Rasulullah juga menyampaikan, wal ismu ma lam taskun ilaihi an-nafas. Dan demi Allah, namanya kemaksiatan, al-ithmu itu au adzambu, dosa-dosa itu yang membuat hati kita tidak tenang, yang membuat hati kita gelisah ya, bahkan kadang-kadang kita nggak tahu nih kita gelisah gara-gara apa. Nah, kalau ulama dulu luar biasa mukasyafahnya Pak, orang-orang soleh dulu, dia ditimpa musibah itu dia langsung teringat dengan dosanya yang lampau gitu. Ya Allah, saya punya hutang, hari ini saya punya hutang yang berat, saya teringat dosa saya dulu. Nah itu kayak gitu, muhasabahnya gitu, banyak istighfar kemudian. Nah makanya kita lihat apakah kita termasuk orang-orang yang banyak galaunya atau banyak tenangnya. Nah, dilihat dari itu. Orang-orang yang saya lihat di depan saya itu yang di narapidana koruptor itu, ya mungkin kalau mereka mendapati, dan bahkan mungkin sekarang ada orang-orang yang ketika dia melakukan kemaksiatannya nggak ketahuan atau belum ketahuan, dan kemudian dia enjoy dengan itu. Ada ya kayak gitu, dosa-dosa yang dia itu bermaksiat, nggak ada yang tahu, akhirnya diteruskan. Nah ini hati-hati Pak, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dengan Allah menyampaikan ini yang namanya apa, istidraj. Sanastadrijuhum, nanti suatu saat akan diambil dan dihempaskan sehancur-hancurnya orang. Maka kita ini kalau berbuat dosa sekali, Allah tutup Pak. Itulah kasih sayang Allah. Allah menutup setiap dosa-dosa dari hamba yang belum dilakukan berulang-ulang. Karena pernah suatu saat ada pencuri dihadapkan pada Umar bin Khattab. Wahai khalifah, ini pencuri. Apa kata pencuri? Kemudian ditanya sama Umar, berapa kali engkau mencuri? Wallah hada maraqat. Saya baru mencuri sekali ya wahai khalifah.
Apa kata seorang Umar yang tentunya beliau adalah seorang yang alim, ma aslamallahu abdan fi awwali dambihi atau inda awwali dambihi. Enggak mungkin Allah tuh ngasih kamu, menyerahkan kamu di awal kamu berbuat dosa langsung tertunduk menangis. Isyruna marrah, 20 lebih saya mencuri wahai khalifah. Makanya kalau kita ditutup dosa-dosa kita, jadikan itu justru penyesalan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Luqman ayat 20 itu kan, wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah kasih kita kesempurnaan nikmat yang tampak maupun tidak tampak. Yang tidak tampak itu adalah, Ibnu Abbas menyampaikan, ma satara min uyubin nas, apa-apa yang ditutup dari aib dosa kita. Jadi semoga Allah anugerahkan kita senantiasa ya bersyukur atas banyaknya nikmat. Salah satunya adalah nikmat ditutup aib-aib kita dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi suara suruh. Masih ada kesempatan tanya jawab. Oh tadi bunyi bukan suruh. Oh siap. Oh taib. Ada pertanyaan? Taib. Salah satunya dosa-dosa ini adalah, ada seorang ulama menyampaikan seperti ini kalimatnya. Kalau seandainya dosa itu punya aroma, laukana liddunubi rihun, kalau seandainya dosa itu memiliki aroma, ma jalasa ilaiya ahadun, nggak mungkin ada orang yang dekat sama saya. Makanya kalau kita ini seandainya berbuat maksiat, Pak, ada aromanya, berbuat maksiat lagi tambah lagi aroma busuknya, maka nggak ada orang yang dekat sama kita. Nah kita kan alhamdulillah ya Allah anugerahkan bisa bermuamalah dengan orang lain, karena orang lain itu tidak tahu kita memiliki apa, aib-aib itu. Nah, jadi sini kita berusaha untuk mensyukuri nikmat itu. Ya Allah rupanya banyak ya nikmat-nikmat yang tidak terlihat. Nah, kalau rezeki itu terlihat, Pak. Nah, rezeki itu juga banyak, di mana Allah anugerahkan kita rezeki yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Jangan lalai, Pak. Kalau yang dilihat itu apa? Yang bisa dilihat kendaraan kita, rumah kita, anak kita, gaji kita, itu semua bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat apa, Pak? Ridho kita kalau dapat musibah, ridho, ikhlas, sabar, ya. Dan kadang-kadang dikasih nikmat itu juga ada yang nikmat yang orang lain menganggap itu musibah padahal itu nikmat. Itu rezeki. Apa contohnya, Pak? Allah anugerahkan orang tua yang sakit, yang kemudian Allah anugerahkan kita bisa ngurus orang tua. Ada yang punya orang tua yang udah sepuh tinggal sama kita. Kira-kira kalau ada 5 saudara, ada seorang ibu yang nggak bisa ngapa-ngapain, kalau sekarang mungkin kita sebut sakit stroke gitu ya. Maka 5 saudara ini berebut ingin merawatnya atau berebut untuk ingin ngasih ke saudaranya yang lain. Nah, jawabannya tahu ya, Pak ya? Di Riyadh itu pernah sampai tertulis di surat kabar saya itu, pertikaian yang unik antara 2 saudara. Jadi ibunya sakit, ya ibunya sudah tua, bukan sakit, ibunya sudah tua. Sampai itu ke sidang gara-gara apa? Kakaknya bilang, "Dek, ibu sama aku saja ya, biar aku yang urus. Insya Allah nanti sama abang nanti." "Oh nggak bisa bang, ibu sama aku saja bang." "Oh nggak bisa dek, sama aku." "Loh gimana maunya bang?" Sampai ke pengadilan. Itu dia tahu itu rezeki, Pak. Tapi kalau kita sekarang lihatnya bukan rezeki, musibah. Aduh ini kalau sama saya, ibu saya, oh, bahaya deh, Pak. Dia tahu ini kalau orang sering ngaji tahu, dari 8 pintu surga yang paling dekat adalah birrul walidain. Rasulullah SAW menyampaikan ausatu abwabil jannah. Jadi di antara 8 pintu surga itu ada ausat yang paling tengah. Fa'adi dari kalbab awih fathu, kata Rasulullah. Maka pintu yang tengah ini yang paling dekat ini kamu bisa mengabaikannya atau kamu bisa menjaganya, yaitu birrul walidain. Makanya kalau kita pengen tahu kehidupan kita dimudahkan, dilancarkan, insya Allah itu ada hubungan yang sangat erat dengan bagaimana kebaikan kita sama orang tua kita. Tapi kalau kita musibah terus,
ada saja ya. Sampai saya pernah mendengar tuh, dulu ada menteri agama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masuk penjara. Tapi dia kemudian mengungkap kalimat, saya masih teringat waktu saya minta restu ibu saya untuk jadi menteri itu, ibu saya nggak ridho. Tapi waktu itu saya nggak apa-apa lah gitu. Marah-marah dikit nggak apa-apa lah gitu. Ya waktu masuk penjara itu dia sadar ya, walaupun tidak semua napi itu punya kejahatan yang mungkin diduga orang, bisa jadi ada permainan yang kita mungkin nggak tahu, ada orang-orang baik juga. Tetapi ya kita bisa melihat bahwasanya apapun yang dalam hidup kita ada asar yang bisa jadi itu adalah penyebabnya, dan kita cari itu apa yang keberkahan yang saat ini kita dapati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kita pada hari ini. Karena apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur, lebih banyak orang yang bersyukur daripada orang yang lebih banyak orang yang tidak bersyukur daripada orang yang bersyukur. Banyak orang yang menikmati keluhannya, Pak, daripada orang yang mentafakuri bahwasanya Allah tuh ngasih banyak sama kita. Sedikit saja saya sampaikan sebelum akhir. Kita ini kadang, Pak, pernah megang rezeki. Ini ibu-ibu nih yang saya merasakan, ini mungkin ibu-ibu yang lebih peka. Uang jumlah nominal banyak, tapi kita mengatakan kok habis ya, kok nggak cukup ya. Tapi saya kan bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah merasakan megang uang yang bisa jadi sedikit lah, tapi kita mengatakan kok cukup ya, kok nggak habis-habis ya. Pernah kayak gitu ya. Karena rupanya rezeki bukan masalah jumlah banyak nominalnya, tapi masalah keberkahan. Dan pernah tuh mata memandang di acara TV itu jelas tuh, itu terkenal dulu acaranya, ada host yang botak gitu, Pak, dulu punya acara dia ngundang guru ngaji yang gajinya nggak sampai 1.800.000 kalau nggak salah. Udah tua nih bapak-bapak, udah umur mungkin 60-an tahun ke atas, tapi kebiasaannya unik. Setiap Jumat dia bikin nasi kecil-kecil, nasi bungkus kecil-kecil sampai 100 nasi dibagikan setiap Jumat berkah gitu ya. Lalu ditanya sama hostnya itu, Bapak setiap hari berbagi, setiap Jumat berbagi? Iya, setiap pekan sekali hari Jumat. Alhamdulillah itu hari yang penuh keberkahan. Saya bungkus nasi, saya masak sendiri sama istri. Bapak gajinya berapa? 800.000. Lah, apa nggak habis, Pak, gajinya? Jawabannya lah, Pak, ini jawaban orang polos tapi dengan keimanan, Pak. Ya kalau gaji habis, kalau rezeki Allah kan nggak habis, Pak. Kita harusnya dengan kalimat itu, Pak, ya gaji habis, tapi rezeki Allah kan nggak habis. Jadi kalau ada orang yang khawatir akan rezekinya ini, lihat bagaimana dia kalah sama orang ini, dan bagaimana dia tidak merenungi sabda Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jadi manusia itu tugasnya yang pertama tawakal, Pak. Tawakal itu gimana sih? Kita kalau jualan jangan berpikir rezeki kita lewat dagang kita. Akhirnya apa? Kalau nggak laku stres. Ya nggak ada yang beli hari ini. Kok nggak ada yang datang hari ini? Belum tentu rezeki kita lewat yang orang datang beli. Bisa jadi dari yang lain. Yang penting wa ajmilu fit talab. Kalau cari rezeki yang dengan cara yang baik. Itu saja yang Allah minta. Ittaqullah wa ajmilu fit talab, dengan cara yang baik. Jangan kemudian kita akhirnya kok kayaknya sedikit ya cari ma'isyah dengan cara kayak gini. Gimana kalau yang lainnya? Nah, akhirnya apa? Dia berani bertaruh dengan dosa. Nah, ini kayaknya lebih untung banyak ini dengan menipu ya. Dengan macam-macam kalau sekarang tuh orang yang luar biasa nyari rezeki dengan menipu itu. Maka jadi laknat bagi dia. Fa inna nafsan lan tamuta, lihat lan tamuta, lam taukid di sini lan, enggak mungkin manusia itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nafas kecuali Allah cukupkan rezekinya. Lan tamuta hatta tastawfir rizqah. Berarti apa? Rezeki itu berhenti ketika Allah tutup usia kita. Saat dimana Allah kasih kita nafas, demi Allah rezeki itu pasti ada, Pak.
Makanya kalau saya lihat berita itu Pak, kadang-kadang miris Pak. Berita yang mau nggak mau kita bisa nonton dimanapun. Ada 4 anak yang dibunuh sama ayahnya. Ada katanya alasan finansial, ada yang bilang dia cemburu sama istrinya. Ada juga di Malang, di Pakis, seorang suami, istri sama anaknya sama bunuh diri juga. Gara-gara apa? Hutang. Gara-gara hutang. Allah, dia tidak menyadari hidup ini anugerah. Kalau Allah kasih kita ujian seberat apapun, hargailah. Makanya kenapa Islam itu ada hifdzuddin ya, Islam itu muhafadzah, hifdzul hayah, menjaga kehidupan dengan agama. Dan ketika Allah kasih kita ruh ini yang harus kita pertahankan dengan iman. Pasti ada solusinya. Jadi kalau kita punya hutang sebesar gunung pun Pak, tawakal, doa sama Allah. Meskipun kadang-kadang ada loh Pak, orang-orang yang dekat sama Allah itu ketika dikasih musibah. Saya punya teman di Ciracas, di komplek kepolisian itu. Ada di komplek itu jarang sholat Pak, tiba-tiba dia sholatnya paling khusyuk di pojok, kalau lagi doa sambil nangis Pak. Seminggu nggak nyampe hilang lagi tuh orang. Ketemu di pasar sama teman saya, ditanya, Bapak alhamdulillah nggak kelihatan, kok nggak kelihatan lagi Pak? Iya Ustaz, kemarin rumah saya mau disita Ustaz. Sedih saya Ustaz. Alhamdulillah saya dekat masjid, saya ke masjid doa, alhamdulillah masalah saya sudah selesai Ustaz. Oh jadi masalah selesai, ke masjidnya juga. Nah itu makanya Bapak bisa melihat, Bapak ini khusyuknya doa biasanya ketika tanggal 2, betul nggak Pak? Kalau sudah tanggal 2 atau rekening menipis tuh lebih khusyuk doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kurang baik adab kita sama Allah. Kita harus yakini bahwasanya bahkan ketika kita dikasih ujian yang berat seperti apapun ya, Allah pasti akan memberikan solusinya selama hamba itu dekat beristighfar sama Allah, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih jalan yang dia bahkan tidak tahu, tidak menyangka. Tidak menyangka. Saya ketemu banyak orang Pak. Dulu saya pernah di pesantren lama, wali santri itu cerita, saya mondokin anak saya Ustaz, bahkan saya nggak tahu, saya niat saja waktu itu, pokoknya saya pondokin dengan biaya yang kalau dari pekerjaan saya ini nggak mungkin lah. Tapi wallah selama anak saya di pondok itu rezekinya ada terus sampai anak saya lulus Pak Ustaz. Setelah lulus gimana? Rezekinya turun Ustaz. Ya nggak apa-apa kan, anaknya sudah selesai. Itulah kadang-kadang rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar, gak mungkin tertukar, dan beda porsinya masing-masing. Makanya kenapa Rasulullah menyampaikan kalau pengen jadi orang banyak syukur, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas Pak. Saya ini ada jadwal khutbah di Plaza Indonesia. Ada yang pernah masuk Plaza Indonesia Pak? Jangan nengok kanan kiri Pak, sedih Pak. Bapak kalau mau beli sesuatu yang paling murah, sabu ini sabu paling murah 5 juta udah bagus Pak, itu diskon itu Pak ya. Kalau sendal bisa puluhan juta, taruhlah sendal 5 juta, di sini ada yang sendalnya 5 juta Pak. Kalau ada biasanya duduknya paling dekat dengan pintu Pak. Ini hilang nanti sendalnya. Tas itu, tas ibu-ibu mungkin tas tahu mereknya Kermes ya. Halo Bu, itu harganya sama dengan mobil Pak. Kalau di sini ada mobil di depan bisa jadi kalah sama harga tas itu Pak. Sampai 300 juta, 500 juta, kalau ada diskon 200 juta. Tas. Lihat, ngapain kita melihat ke atas gitu. Kita bersyukur karena apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yang kita butuhkan Allah kasih. Yakin saya di depan saya ini semuanya mempunyai kebutuhan itu sudah dipenuhi sama Allah. Tapi yang kita inginkan, yang kita pengenin itu belum tentu dikasih. Dan kalaupun dikasih nggak akan ada habisnya. Makanya Rasulullah mengibarahkan apa? Seperti gunung emas ya kan? Kalau dikasih 2 gunung ya nggak cukup. Gunung emas kita aja belum pernah megang sebongkah emas gitu ya. Ini gunung masih kurang terus, sampai ketika mulutnya disumpal dengan turab, dengan tanah. Artinya ketika udah meninggal tuh baru keinginan kita, hawa nafsu kita itu bisa selesai gitu. Karena hawa nafsu nggak mungkin dibunuh. Sudah selesai waktu kita. Semoga Allah anugerahkan kita bisa senantiasa istiqomah
dalam thalabul ilm, dan samrah dari thalabul ilm ini adalah amal-amal soleh kita insyaallah. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nastaudikum fi riayatillah, maka kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nastaudikum fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.